Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita heran ya dengan pemerintah yang menyambut dengan dada terbuka kedatangan Bill Gates yang memiliki proyek besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan kalau bahasanya orang awam lah, untuk vaksin TBC. Sebenarnya bukan vaksin TBC, vaksin kids. Dan ini menimbulkan pertanyaan ya dia bawa bantuan sih $157 ya enggak, 159 juta dolar, 100 sebagainya untuk kesehatan, pertanian dan teknologi. Tetapi menurut Fadila Supari, dan ini penting ya diperhatikan ucapan Fadila Supari, seorang Menteri Kesehatan yang independen dan seorang peneliti, dia ini murni bisnis katanya ya. Tawaran dari Bill Gates itu untuk mengadakan uji coba di Indonesia, di masyarakat Indonesia, murni bisnis. Dan kemudian oleh reporter dari TV Rusia itu, dia bilang Sinap itu siapa yang bilang, siaran Rusia, ya dia ngasih 159 juta dolar, tapi nanti uang yang masuk ke kantong Gates itu berlipat-lipat ya, bisa ratusan atau ribuan juta dolar kira-kira begitu, dengan cara dia menjual vaksin ke Indonesia. Ya kan, jadi nggak mungkin seorang Bill Gates mau kehilangan uang begitu saja. Ya orang menyebutnya sebagai filantropi ya, orang yang dermawan, tetapi dia kan tumbuh dalam budaya, dalam sistem kapitalisme yang rakus ya, dan tidak mungkin ya dia itu mau kehilangan uang tanpa mendapatkan gantinya. Dan dia mencari pasar yang besar, yaitu Indonesia, the biggest market untuk melemparkan produknya, yaitu vaksin vaksin tuberkulosis atau TBC buatan Yayasan Bill Gates dan Melinda Gates itu. Ini yang kita pertanyakan sekarang Prabowo ya. Dulu entah berapa orang atau berapa juta dolar ya kasus vaksin COVID itu masuk ke kantong-kantong pejabat tanpa kita tahu, dan mereka bisnis berpesta pora dengan vaksin yang dipaksakan oleh luar dan kita terima. Dan mungkin nggak ada masalah kalau memang itu memang efektif, tapi masalahnya orang-orang mengambil keuntungan ya dari penderitaan rakyatnya, dari beban derita rakyat yang harus divaksin yang kena COVID, tapi orang kemudian mengembangkan gelombang bisnis yang besar di atas penderitaan rakyat karena COVID. Nah sekarang alasannya untuk menghindarkan kematian 125.000 atau 100.000 per tahun orang Indonesia yang kena TBC. Dan kita tidak tahu ya, pada akhirnya jutaan dolar bisnis, jutaan dolar vaksin ini tentu akan dinikmati oleh Gates dan antek-anteknya di Indonesia. Kita juga dalam konteks ini kita heran dengan Prabowo ya, disinggung juga dalam siaran TV Rusia yang nanti saya sebutkan, saya tampilkan selama 7 menit itu, bahwa dulu Prabowo itu begitu hebat ya, menolak antek-antek asing, tapi sekarang dalam kampanye kepresidenan 2 periode itu, tahun 2019 sampai 2024, anti asing dan antek-antek asing di Indonesia. Tapi kita sekarang Prabowo berbalik ya, dengan mudah menerima orang asing dengan bisnisnya itu, dan menjadikan Indonesia sebagai ladang uji coba percobaan kelinci untuk vaksin bisnis besar yang berlindung di balik Gates Foundation atau Yayasan Bill Gates.
seharusnya orang-orang seperti Fadila Supahri dan ilmuwan-ilmuwan yang masih independen, yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan, bicara tentang masalah yang penting ini, ya. Jangan sampai kasus COVID yang memperkaya sejumlah orang itu kemudian terulang, ya, dengan cara yang mirip, yaitu bisnis kesehatan. Sekarang namanya vaksin TBC, dulu vaksin COVID, ya. Sementara yang dijadikan korban tetaplah rakyat kebanyakan, karena memang Indonesia di mata para kapitalis yang rakus dan antek-anteknya di dalam negeri, Indonesia adalah pasar yang sangat besar bagi pengusaha. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber. Tertuah di semesta fasbir sobron jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramoko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramoko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah.
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.